Hai, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang tema surga dan neraka. Kita tahu bahwa setiap agama punya warta atau punya konsep tentang surga dan neraka. Pada kali ini, kita akan melihat surga dan neraka dalam Al-Quran. Jadi kita secara tidak langsung kita mau melihat konsep surga neraka bagi umat Islam. Seperti apa sih konsepnya? Ini merupakan telaah atas ayat-ayat surga dan ayat-ayat neraka dalam Al-Quran. Namun sebelumnya kita pertama-tama akan melihat fakta tentang Al-Quran itu sendiri, ya. Sebagaimana yang telah diketahui, Al-Quran itu diyakini sebagai wahyu yang berasal dari Allah, langsung dari Allah. Umat Islam meyakini bahwa Al-Quran itu kitab suci yang langsung turun dari surga. Ya. Nah, ini didasarkan pada surah An-Nisa ayat 105 atau surah Al-Maidah ayat 58 dan masih banyak surah-surah lain yang mengungkapkan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang langsung dari Allah diberikan kepada Muhammad. Jadi, apa yang tertulis dalam Al-Quran itu diyakini sebagai kata-kata Allah sendiri. Karena Allah itu adalah maha benar, maka Al-Quran itu merupakan kebenaran yang meyakinkan. Ini tertulis dalam surah Al-Haqqah ayat 51. Al-Quran juga dilihat sebagai keterangan yang jelas, petunjuk dan pelajaran bagi umat Islam. Ini ada dalam surah Ali Imran ayat 138. Selain itu, Al-Quran dilihat sebagai penjelasan yang sempurna. Ini disampaikan Allah dalam surah Ibrahim ayat 52. Terakhir, Al-Quran dilihat sebagai pedoman hidup. Ada dalam surah Al-Jasiyah ayat 20. Sebagai pedoman hidup berarti sebagai tuntunan. Jadi dalam Al-Quran itu ada tuntunan bagi umat Islam untuk menuju surga dan menghindari neraka. Nah, dikaitkan dengan ayat surga dan ayat neraka, maka harus dikatakan bahwa ayat surga dan ayat neraka itu berasal dari Allah. Dan itu merupakan keterangan yang jelas bagi umat Islam. Nah, sekarang kita akan melihat perbandingan ayat surga dan neraka. Kalau kalian ingin tahu tentang ayat-ayat surga dan ayat-ayat neraka, silakan search di blog kami di budakbangka.blogspot.com. Di sana kami coba menampilkan ayat-ayat surga dan juga ayat-ayat neraka. Nah, pada kesempatan ini kami tidak akan menampilkan itu, kami langsung membuatkan perbandingan antara ayat surga dan ayat neraka. Nah, dari perbandingan itu tampak jelas bahwa ayat surga ada 173 ayat dari 69 surah. Sedangkan ayat neraka terdapat 257 ayat dari 84 surah. Nah, jadi ini perbandingannya. Ya, dalam surah Makkiyah ayat surah untuk surga itu ada 67, sedangkan Wahyu Madinah ada 27. Ayat surganya di Makkiyah itu 112, sedangkan ayat nerakanya 170, sedangkan Madaniyahnya 61 dan 87. Terlihat jelas perbandingannya, ya. Dan dari sini tampak bahwa ayat surga itu dan ayat surga dan ayat neraka
lebih banyak diwartakan di Mekah daripada di Madinah. Dan kembali kepada konsep Al-Quran tadi, ya harus dikatakan bahwa ayat surga dan ayat neraka itu 100% kata-kata Allah sendiri, ya, bukan ciptaan manusia. Ya, itu keyakinan umat Islam. Ya. Nah, dan kata-kata Allah itu jelas dan benar. Ya, karena apa? Karena berasal dari Allah, Allah itu maha benar, maka apa yang disampaikan itu jelas dan benar. Nah, sekarang berdasarkan dari perbandingan tersebut, kita dapat mengajukan pertanyaan kritis. Ya. Ada 3 pertanyaan yang bisa kita ajukan. Pertama, kenapa ayat neraka lebih banyak dari ayat surga? Ya. Kenapa dalam Al-Quran warta tentang neraka lebih banyak dari warta tentang surga? Yang kedua, kenapa ayat surga dan neraka jauh lebih banyak diwartakan di Mekah daripada di Madinah? Pertanyaan ketiga, apa yang bisa dimaknai dari perbandingan tersebut? Ya, jadi kelihatan ayat neraka lebih banyak daripada ayat surga. Yang kedua, ayat surga dan ayat neraka jauh lebih banyak di surah Makkiyah daripada surah Madaniyah. Kenapa? Apa maksudnya? Ini menjawab pertanyaan tersebut, tetapi kami hanya menyampaikan sebuah analisa. Ya, kita melihat bahwa surga dan neraka itu menjadi bahan jualan bagi Muhammad yang waktu itu mulai tampil sebagai nabi. Muhammad memulai karya pewartaannya di Mekah. Ya. Dia berusaha untuk mencari pengikut. Nah, karena dia mau mencari pengikut, maka dia lebih banyak mewartakan surga dan neraka. Ya. Itu. Kita bisa dapat melihat perbandingan ayat surga dan ayat neraka. Ya. Sebagaimana tadi sudah disampaikan. Dalam kelompok Makkiyah ada 67, ayat surganya itu 112, sedangkan ayat nerakanya itu 170. Jadi total semuanya ayat surga dan ayat neraka itu lebih banyak di Mekah daripada di. Nah, kita dapat mengajukan apa fungsi ayat surga dan ayat neraka terkait analisa tadi. Pertama, kita akan melihat fungsi kedua ayat ini. Fungsi ayat surga bisa dikatakan surga itu menampilkan kenikmatan. Kalau kita membaca tentang ayat-ayat surga dalam Al-Quran, benar, di sana ditawarkan kenikmatan. Ada banyak macam kenikmatan, entah itu terkait makanan, entah itu terkait dengan harta benda, bahkan yang lebih populer adalah kenikmatan seksual. Ya, bahwa di sana orang akan puas berhubungan seks, ya, dengan bidadari yang cantik, dengan gadis montok yang sebaya, perawan-perawan, itu semuanya digambarkan dalam wahyu Allah tersebut. Ya, jadi surga itu diidentikan dengan kenikmatan. Lantas apa fungsi ayat surga tersebut? Ya. Nah, sementara neraka itu diidentikan dengan ancaman. Jadi di sana ada nada ketakutan, ya, ketakutan. Dia berusaha menakut-nakuti orang, ya. Maka penggambarannya itu seram, ya, seram, menakutkan.
karena dia merupakan ancaman. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat fungsi ayat surga itu. Pertama, dia mau menarik orang agar masuk Islam. Ya. Muhammad kan mulai mewartakan di Mekah nih. Di Mekah itu kan orang-orang Arab belum punya agama, seperti orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi Muhammad supaya orang tertarik, dia menawarkan surga. Ya. Dia menawarkan surga supaya orang tertarik. Ya. Dia menawarkan neraka supaya orang takut, akhirnya masuk Islam. Itu. Jadi warta surga dan neraka ini fungsinya untuk menarik orang masuk Islam. Selain itu juga fungsinya menarik orang agar ikut jihad. Ya. Jihad, warta jihad itu lebih banyak disampaikan ya pada surah-surah Madaniyah. Jadi ketika kelompok Muhammad sudah berada di Madinah, maka warta jihad, warta perang itu banyak disuarakan di sana. Dan supaya pengikutnya itu mau ikut berperang, mau ikut jihad, maka Muhammad menawarkan ayat surga. Ya. Apa yang ditampilkan di sana? Di sana ditampilkanlah 72 bidadari, perawan-perawan, gadis montok yang sebaya, ya. Supaya orang tertarik ikut jihad, agar kalau mati dia langsung bisa masuk surga dan langsung berhubungan seks dengan banyak perempuan-perempuan. Nah, inilah untuk menarik orang untuk ikut jihad. Nah, bagaimana dengan fungsi ayat neraka ini? Fungsinya itu menakuti orang agar masuk Islam. Nah, jadi di Mekah orang-orang Arab, ya, suku-suku Arab itu ditakut-takuti. Ya. Kalau tidak Islam berarti masuk neraka. Baru dikasihlah gambaran nerakanya tuh yang sangat mencekam, sehingga orang takut, akhirnya masuk Islam. Ya. Menakuti agar orang tetap Islam. Ya. Setelah dia masuk, dia tidak bisa keluar lagi. Karena kalau kamu keluar berarti kamu masuk neraka. Neraka tuh begini loh. Jadi takut dia, sehingga dia tetap Islam terus. Ya. Meskipun buruk, dia tetap Islam. Ya. Menakuti orang agar ikut jihad. Nah, kalau kamu tidak ikut berperang, kalau kamu tidak ikut jihad, maka neraka tempatmu. Nah, akhirnya orang berburu-buru untuk ikut jihad. Di sini tampak jelas bahwa ayat surga dan ayat neraka ini mengambil prinsip reward and punishment. Nah, akhir kata kita sampai pada satu kesimpulan logis terkait ayat surga dan ayat neraka ini. Ya. Jadi pertama yang harus kita pahami, ayat surga dan ayat neraka ini diyakini oleh umat Islam berasal dari Allah. Karena apa? Karena tertulis dalam Al-Quran. Nah, dari penjelasan yang telah disampaikan tadi, apa yang bisa kita simpulkan? Ya. Yang pertama, ayat surga dan ayat neraka itu hanya sebagai pelaris agama Islam. Ya. Itu hanya jualan Muhammad pada waktu itu agar orang masuk Islam. Ini fakta. Pertama-tama ini wartakan Islam adalah agama di sisi Allah. Kalau kamu tidak masuk Islam, maka neraka tempatmu. Orang kafir adalah neraka tempatnya. Orang kafir bahan bakar untuk api neraka. Orang takut, akhirnya masuk Islam. Sekalipun agamanya tak jelas, mau keluar, neraka nanti tempatmu. Itu. Jadi ayat surga dan ayat neraka itu merupakan pelaris agama Islam. Yang kedua,
Ayat surga dan ayat neraka itu merupakan penunjang bagi perjuangan Muhammad untuk mewujudkan ambisinya. Nah, demikianlah penjelasan singkat tentang ayat surga dan ayat neraka dalam Al-Quran. Sekian dan terima kasih.